Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen selaku penguji pada uji kinerja, perkenalkan saya Nasihin, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Cihorbeuti, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Dan sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan B2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan saya akan menampilkan video pembelajaran saya. Semoga Bapak dan Ibu dosen berkenan menerimanya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak hari ini kabarnya? Baik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelumnya tadi mau berangkat sekolah, ada yang sudah makan terlebih dahulu? Sudah. Yang belum makan ada? Ada. Kenapa alasannya Azka? Aduh Pak, tadi nggak keburu Pak. Mungkin bangun subuhnya toh? Jangan dibiasakan toh? Gimana Aira tadi? Lagi puasa, Pak. Lagi puasa, alhamdulillah. Berarti termasuk salah satu contoh apa? Rasul itu puasa pada hari Senin dan Kamis. Alhamdulillah. Berbeda tepuk tangan buat. Sebelum kita lanjut ke materi inti, yaitu kita harus berdoa terlebih dahulu, yaitu meminta supaya dilancarkan dalam segala urusan. Baik, doa akan dipimpin oleh KM. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian. Amanda hadir? Sakit Pak. Sakit. Kenapa? Sakit. Alasannya ya? Sakit apa? Ada badan. Yahra? Sama Pak, sakit. Yahra hadir om? Salma? Dan menghadap ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik, sebelum kita memulai materi inti, itu Bapak akan mereview dulu pelajaran yang minggu kemarin. Ada yang tahu tentang bab apa? Mensyukuri Mensyukuri nikmat. Siapa yang tahu definisi syukur? Pak. Ya, silakan Ira. Syukur adalah perasaan terima kasih dan puas terhadap nikmat atau kebaikan yang diterima. Ya, beri aplaus buat. Jadi kan yang kemarin tentang mensyukuri nikmat. Jadi di mana kita berada, sedang apapun kita harus selalu bersyukur. Sebab dengan bersyukur hati kita akan tenang, tidak mudah frustasi. Kan ada lagunya ada yang tahu nggak lagunya? Lagu bersyukur. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, terus tempatku Oke, siap. Itu kita akan masuk ke materi inti, yaitu yang berjudul apa? Yaitu memelihara lisan. Jadi kita penting itu harus memelihara lisan. Ada yang tahu lisan itu apa? Pak. Ya, Lisan itu adalah ucapan, kata, bahasa yang diucapkan dan perkataan. Nah, jadi lisan itu adalah alat. Apa itu alat?
Ya, jadi isinya tentang kata-kata. Jadi kan dengan mulut kita harus berbicara benar, ya. Tapi ya, awas, jangan mulut itu dibuat untuk keburukan. Nanti kan ada apa itu? Ada dampak dari berbicara buruk. Jadi lidah kita, mulut kita harus dibicarakan dengan yang baik, Pak. Oke, itu kan sekilas tentang memelihara lisan. Tujuan pembelajaran memelihara lisan. Yang pertama adalah bacanya Menganalisis kedua dan yang ketiga dan keempat itulah tujuan dari pembelajaran memelihara lisan. Ya, motivasi pembelajaran adalah jadikan lisanmu menuju kebaikan, bukan jurang menuju kebiasaan. Ya, pentingnya memelihara lisan. Lisan atau ucapan yang keluar dari mulut kita itu harus benar-benar dijaga. Harus benar-benar dijaga. Jangan sampai tergelincir yang akhirnya membuat kesalahan. Kata tadi kan mulut harus dibicarakan dengan yang benar-benar. Jangan membicarakan hal-hal yang buruk atau negatif. Bapak, Pak, kalau misalkan kita membicarakan hal-hal yang negatif, pasti otomatis itu akan apa? Akan apa? Ada yang tahu? Kalau kita membicarakan hal-hal yang buruk, bibir kita akan gimana? Gimana disobek? Terus mana lagi? Dipotong. Masya Allah. Kata siapa? itu akan termasuk kepada dosa. Nah, jadi kalau kita membicarakan hal yang baik, itu kita akan mendapat pahala. Kalau kita membicarakan hal yang buruk, kita akan mendapat dosa. Ini. Ya. Sebagai muslim yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting sekali menjaga lisannya dalam keadaan apa? Apapun. Ereker kumaha wae, ereker kumaha ba? Jadi ketika apapun kita harus menjaga lisan. Jadi sejatinya malaikat akan mencatat apapun yang keluar dari lisan kita. Ingat, jadi ada dua malaikat yang akan mencatat. Jadi apa itu perkataan baik dan perkataan buruk. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Qaf, yaitu ayat 17 dan 18. Tapi sebelumnya, tadi kan ada dua malaikat. Itu yang sebelah kanan malaikat siapa? Sebelah kanan malaikat siapa? Malaikat roh. Awas ya, jangan salah. Yang sebelah kiri malaikat siapa? Ingat, tugas malaikat itu yang begitu mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Kemudian akhirnya malaikat Rakib, malaikat yang keberapa? Akhirnya ada yang tahu? Kelompok ya, ada gak bahkan? Malaikat Rakib, malaikat yang keberapa? Ayo. Berapa? Ya. Yang ketujuh. Yang ke? Benar salah? Ya, kita cek ya. Yang pertama malaikat siapa? Kedua? Ketiga? Ya, jadi malaikat yang ketujuh dan kedelapan itu malaikat Rakib dan malaikat
lisan kita, yaitu berbicara yang baik, Pak. Baik. Ya. Kemudian sebelum Bapak melanjutkan untuk berdiskusi, Bapak akan mengadakan dulu ice breathing. Mau gak? Mau. Supaya apa? Nah, supaya hati kita tidak lelah, supaya pikiran kita tidak lelah, supaya energi kita kembali efektif. Oke, siap? Siap. Ya. Tepuk semangat. Gimana, terhibur gak? Satu kali lagi ya. Tepuk semangat. Gimana perasaan? Kelompok satu ya. Kelompok tiga, kelompok empat, yang kedua sebelum melaksanakan tugas kelompok itu jadi kelompok satu adalah topiknya adalah masalah ghibah di sekolah. Kelompok dua apa? Ya, kelompok tiga. Kelompok empat. Tidak jujur kepada guru. Kelompok lima. teman yang kelewatan. Oke, ya, silakan bekerja. Jadi satu orang harus pegang itu buat presentasi. Ya. Ada masalah, ada solusi, ada kehidupan nyata sehari-hari, ada kesimpulan. Ya. Ini gimana? Ada yang nanyakan? Nah, jadi yang satu moderator, ya. Yang satu ini, yang satu ini, yang satu ini, satu ini. Nanti ada sesi tanya jawab. Ada. Oh, Ya, ada tanya jawab. Tapi kan ada terus yang tadi ada terus itu enggak ada yang jawab. Jadi satu orang berdua, satu orang yang menuju ke presentasi kelompok. Jadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Jadi presentasi. Jadi yang pertama yaitu dari kelompok 1 sudah siap? Ya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revina. Perkenalkan, nama saya Revi. Perkenalkan, nama saya Nida Karima. Perkenalkan, nama saya Salma. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia. Kita langsung saja mulai ke pemateri 1 tentang masalah. Pinjam istirahat sekelompok siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang masalah berkata kasar saat emosi. Sebelum itu, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan di sini saya sendiri saya Afgan sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, terdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tentang masalah tidak jujur kepada guru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jihan Handika sebagai moderator. Saya Matiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah bercanda yang kelewatan. Dan begitu kita bisa membuat lingkungan sekolah terasa menyenangkan tanpa menyakiti siapapun. Nah, itulah tadi materi dari kelompok kami. Dilanjutkan ke sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nina Karima dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana batasan bercanda dalam Islam dan apa yang harus dilakukan agar bercanda tidak menyakiti orang lain? Baik, terima kasih sudah bertanya. Pertanyaan akan dijawab oleh pemateri kedua. Jadi jawabannya yaitu 1. Hindari candaan yang menyinggung fisik keluarga atau keperluan teman. 2. Rasulullah juga bercanda tapi selalu berkata benar dan tidak melukai perasaan orang lain. 3. Sebelum bercanda pikirkan apakah kalau aku di posisi dia aku akan menyinggung. 4. Gunakan lisan untuk membuat orang lain senang bukan sedih. Cukup? Baik. Dari kesimpulan dapat dikatakan bahwa menjaga lisan berarti bisa mengendalikan ucapan agar tidak menyakiti, merugikan atau menimbulkan dosa serta menggunakan lisan untuk berkata baik dan bermanfaat. Ya, lidah adalah anugerah besar dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kata yang keluar darinya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Qaf. Ya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Karena itu, seorang muslim harus berhati-hati dalam berbicara. Kemudian, buat pembelajaran yaitu bagaimana belajar hari ini. Menyenangkan. Apakah tidak tunduk? Tidak. Pusing? Tidak. Kemudian, anak jangan lupa ya, nanti buat pembelajaran buat minggu depan yaitu yang selanjutnya tentang apa? Nanti ini buat pelajaran minggu depan. Oke, berarti tidak ada yang tanyakan lagi ya. Berarti pembelajaran hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya. Pesan penutup, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau tidak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa dipimpin. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya untuk berpartisipasi pelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.